menjelaskan bagaimana penggunaan website BUMDes Desa Hanora dari sudut pandang admin atau yang menggunakan administrasi perangkat BUMDes tersebut. Yang pertama, kita masuk ke platform. Lalu kita diminta untuk login menggunakan akun Google. Lalu kita pilih akun yang terdaftar sebagai admin. Nah, di sini kita di dashboard pertama, ini adalah dashboard ringkasan atau kita bisa melihat ada di sini ada 9 pengguna atau 9 mitra BUMDes. Dan di sini ada total masyarakat itu yang terdaftar ada 3, dan ada total transaksi yang maupun dia sudah selesai ataupun belum selesai itu ada 8 transaksi. Dan di sini ada satu jadwal aktif pengambilan sampah oleh supir. Nah, di bawahnya kita dapat melihat grafik pendapatan BUMDes. Bisa dilihat di setiap bulannya dari angka 50.000 sampai 250.000, dan bisa naik sesuai dengan profit setiap bulannya. Di sini juga kita bisa melihat list atau nama-nama anggota baru atau mitra BUMDes. Kita bisa melihat semua daftarnya dengan melihat slik semuanya. Di sini data mitra BUMDes itu terdapat nama serta alamat dan nomor telepon, serta RT RW serta dusun, dan status apakah warga tersebut masih aktif sebagai mitra BUMDes atau sudah belum. Dan di sini kita sudah bisa mengatur setiap data masyarakat tersebut menjadi apakah dia masih terdaftar, atau kita bisa menonaktifkan, bisa mengaktifkan, atau kita bisa mengedit dari email data tersebut, bisa mengatur mereka sebagai warga atau bahkan sebagai supir, sebagai penjemputan, seperti itu. Dan di sini kita juga bisa menginputkan data baru atau masyarakat yang baru bergabung dengan mitra BUMDes dengan mengklik tambah masyarakat. Selanjutnya dalam menu admin itu ada yang pertama itu adalah menu beranda. Beranda adalah menu yang tadi saya jelaskan di awal. Dan di sini ada fitur master tagihan. Nah, di sini adalah fitur manajemen tagihan, yaitu ada satu tagihan aktif dan 12 sub tagihan aktif dalam periode yang dibuat. Dan segmen yang terhubung itu adalah 2 masyarakat terhubung. Dan ada satu tagihan bulanan dengan frekuensi umum. Di sini kita bisa menambahkan tagihan per bulan atau dalam masyarakat yang belum terbayar. Selanjutnya itu adalah fitur pembayaran. Nah, di sini ada 8 total pembayaran yang belum terbayar, itu ada totalnya 240.000. Hari ini dengan jatuh tempohan itu belum ada, dan tunai itu ada 150.000. Dan dari riwayat transfer itu ada 3 transaksi yang belum. Ini adalah data-data per halaman yang dan dengan jenis iuran sampah, seperti mungkin ada rumah tangga, ada UMKM, dan tagihannya yang berbeda. Dan di sini ada metode mitra BUMDes membayar dengan metode apa, atau tunai, transfer, e-wallet, atau seperti yang lain. Dan di sini juga sebagai admin kita juga bisa mengeprint atau struk pembayaran setiap warganya di setiap tanggal berapa dan jam berapa warga membayar. Kita dapat melihat detail pembayaran dan kita dapat mencetak transaksi tersebut. Selanjutnya itu adalah fitur jadwal sampah.
Nah, di sini kita bisa mengelola jadwal pengambilan sampah. Kita bisa menambahkan. Kita bisa di dashboard awal kita bisa melihat ada berapa jadwal yang aktif dalam supir untuk pengambilan sampah tersebut. Dan juga ada beberapa titik lokasi atau masyarakat yang belum diambil, dan ada berapa aktif supir yang beroperasional dengan total hari 7 hari operasional. Di sini kita bisa menambah jadwal sesuai jadwal supir dan titik lokasi tersebut dengan cara menambahkan jadwal di sini. Selanjutnya itu adalah riwayat pengambilan. Pengambilan itu ada di sini bisa dilihat ada 6 total pengambilan, dan yang sudah diambil itu adalah 0, berarti dia supir belum ada mengambil sampah dimanapun. Itu kita juga bisa melihat status atau daftar dengan filter semua atau yang sudah diambil atau yang belum diambil, dan kita dapat melihat supir mana yang belum mengambil sampah di titik dimanapun itu. Di sini sebagai contoh ada 2 supir, yaitu Handial Rizky dan Dava Ramadhani. Kita bisa melihat dengan mengklik nama Dava, itu bisa melihat daftar nama atau daftar titik yang belum diambil dari supir Dava tersebut. Dan kita juga bisa melihat di tanggal berapapun itu. Selanjutnya itu ada fitur keuangan. Di sini kita bisa melihat total per bulan itu ada berapa pendapatan, dan ada berapa total transaksi, dan ada kita bisa melihat rata-rata transaksi tersebut. Dan di bawahnya itu adalah grafik per bulan, dan di bawahnya lagi itu ada berapa banyak metode pembayaran dari tunai dan ataupun transaksi online seperti e-wallet, transaksi QRIS, atau bahkan transfer. Di sini adalah rincian transaksi yang sudah saya jelaskan tadi. Ada nomor kwitansi, tanggal, masyarakat, tagihan, metode, serta jumlah. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada konten web. Di sini kita bisa menambahkan fitur berita untuk website ini. Bisa menambahkan judul dan isi konten, dan bisa langsung ditambahkan saja. Ini akan muncul di halaman utama biar warga itu bisa melihat ada informasi apa di website ini. Dan di sini bisa menambahkan struktur organisasi seperti kepala BUMDes mungkin, atau karyawan yang tersedia di kantor. Selanjutnya itu ada pengaturan setting. Itu hanya untuk admin. Kita bisa mengedit nama admin, admin yang bertugas di hari itu, dan bisa menambahkan email juga. Mungkin segitu saja untuk penjelasan fitur dari sudut pandang admin untuk mengelola dan penggunaan website BUMDes tersebut.